Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Tayyib, at-talibat, alhamdulillah di pagi ini Allah berikan kita kembali kesempatan ya untuk dapat melanjuti materi kita yakni mustalahul hadits. Ya. Semoga anak-anak saudara dalam keadaan sehat ya, dan Allah berikan kita kemudahan untuk memahami tentang materi kita di pagi hari ini. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Ya. Minggu lalu telah selesai kita pembagian gharib ya, pembagian gharib, dan juga kita udah selesai dari makna al-aziz. Kita boleh kembali ke atas ya. Ya, kita makna khobar ya. Kalian harus sering-sering ya murojaah atau diingat apa itu makna khobar. Salah satu makna khobar itu ya sama dengan hadis. Ada juga yang mengatakan makna khobar itu beda dengan hadis. Kalau hadis yang datang dari Nabi SAW, sementara khobar yang datang dari selain Nabi. Jadi khobar itu lebih umum, dan sementara pendapat yang ketiga, khobar itu lebih umum dari hadis. Bisa datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga bisa datang dari selain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemarin itu kita bahas ya. Nih, kemarin kita tuh bahas al-khabar wa taqsimatuhu ya. Taqsimul khabar bin nisbati liwusulihi ilaina. Pembagian khabar dari sisi sampainya kepada kita. Kita udah selesai nih. Kita udah selesai membahasnya. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembagian khabar ya, yakni pembagian khabar ahad dari sisi kekuatan dan kelemahan khobar tersebut. Ini dia. Nih. Kemarin yang ini ya. Khobarul ahad terbagi kepada dua. Yang pertama, ditinjau dari jumlah jalurnya. Ada masyhur, ada aziz, ada gharib. Ya udah, ambil HP-nya. Ya, sebentar ya. Nah, sekarang kita akan bahas pembagian khobar yang kedua, yaitu dari sisi lemah dan kuatnya khobar tersebut, khobar ahad tersebut. Apa itu khobarul ahad? Malam yajma' syurutul mutawatir, yang tidak terkumpul padanya syarat-syarat hadis, syarat-syarat khobar mutawatir ya, dan dia terbagi menjadi tiga. Ada masyhur, gharib, dan aziz. Nih, khobarul ahad. Sebentar ya, afwan. Gambarnya sini dia. Duduk sini. Ya, huwa ma lam yajma' syurutul mutawatir, dan hukum khobar ahad itu adalah memberikan faedah ilmu yang harus kita ilmu an-nazari ya, yufidul ilmu an-nazari, yakni yatawaqqaf 'ala an-nazari wal bahthi wal istidlal ya. Khobar ahad ini perlu kita teliti kembali.
kita teliti dan kita bahas, dan kita butuh dalil-dalil yang mendukungnya. Sementara khobar al-mutawatir itu yufidul ilmat daruri, ya, memberikan kita ilmu yakin, ya, yang nggak perlu lagi dibahas, yang nggak perlu lagi diteliti. Ya, sebelum kita lanjut, minggu lalu ada teman-teman, ada di antara kalian yang bertanya, ya, bagi yang bertanya silakan disimak, dan yang tidak bertanya juga harap disimak karena ini penting. Minggu lalu kita bahas al-aziz, ya. Ma huwal aziz? Alla yaqilla ruwatuhu an itsnaini fi jami'i tabaqatis sanad. Ya, yaitu perawinya tidak boleh kurang dari 2 di setiap tingkat sanad. Ini contoh hadisnya. Lalu teman kalian itu bertanya, Ustazah, hadis Anas tadi, hadis Anas yang berbunyi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in, muttafaqun alaihi. Nah, kita dari mana tahu kalau hadis ini adalah hadis aziz? Nah, pertanyaannya seperti itu. Dari mana kita tahu kalau hadis ini hadis aziz? Kita tahu dari mana, anak-anak ustazah? Apakah kita bahas? Kita teliti para perawinya, apakah dia pas 2? Nah, tidak. Kita tahu ya dari pengarang kitab. Pengarang kitab lah yang memberikan contoh kepada kita, ini adalah hadis aziz. Siapa pengarang kitabnya? Pengarang kitabnya adalah ulama hadis, ya. Jadi inilah istimewanya kita, anak-anak ustazah. Kita nggak lagi meneliti hadis satu persatu. Istimewanya kita, yang ada di hadapan kita itu telah disebutkan hadis ini kedudukannya sahih. Hadis ini kedudukannya sahih li dzatihi, sahih li ghairihi. Hadis ini dhaif, hadis ini syadz, misalkan. Nah, karena apa? Karena yang mampu meneliti hadis ini, meneliti perawinya itu adalah para ulama hadis terdahulu. Seperti itu, ya. Jadi kita ini tidak meneliti hadis karena kita belum mampu dan belum cocok. Kita ini, orang-orang seperti kita ini belum cocok untuk meneliti hadis. Yang sedang kita pelajari ini, anak-anak ustazah, adalah mustalahul hadis. Apa arti mustalah? Yang namanya aja mustalah, ya, itu asal katanya dari istolaha yastolihu, artinya apa? Istilah. Nah, kita mempelajari ilmu mustalah hadis ini agar kita kenal istilah-istilah dalam ilmu hadis. Ketika kita membaca kitab para ulama atau buku-buku, kitab-kitab, nah, ketika disebutkan hadis sahih li dzatihi, hadis hasan li ghairihi, misal. Nah, kita kenal, oh berarti kedudukan hadisnya ini karena ini. Makanya dia dijuluki atau ditempatkan di hadis sahih li dzatihi, misalnya. Kita mengenal karena memang selayaknya thalabul ilmi itu faham tentang apa yang dia baca, faham tentang ilmu dari agama yang dia imani, seperti itu, ya. Nah, jadi kita ini termasuk thalabul ilmi yang istimewa. Kita tidak lagi meneliti satu persatu hadis, bahkan satu persatu perawinya. Kita telah dihidangkan kok, seperti kalian sedang mempelajari hadis arba'in. Hadis arba'in itu tidak perlu kalian teliti lagi, ini hadisnya hadis yang mana ini, sahih nggak ini, ya, apa kedudukannya. Kalian buka lagi kitab surah. Kalau mau bagus, tapi niscaya kita nggak mampu, ya. Tapi kalau mau coba silahkan, bagus. Nah, tetapi hadis yang di dalam hadis arba'in itu semuanya hadis sahih, hadis pilihan yang nggak perlu lagi diragukan tentang kedudukannya. Kita tinggal menghafal saja.
Nah, itu ya jawaban dari Ustazah. Kita tahu hadis Anas ini kedudukannya hadis aziz ya dari si pengarang kitab, yakni di antara salah satu ulama hadis. Nah, kita masuk khabarul ahad bin nisbati ila quwwatihi wa dha'fih. Pembagian khabar ahad yang kedua ditinjau dari segi kuat dan lemahnya khabar ahad tersebut. Nah, dia terbagi dua, ada yang makbul, ada yang mardud. Ma huwa makbul? Al makbulu huwa ma tarajjaha sidqul mukhbir bihi. Ma tarajjaha sidqul mukhbiri bihi. Hukmuhu wujubul ihtijaji wal amali bihi. Tsani mardud. Ma huwa mardud? Ma lam yatarajjah sidqul mukhbiri bihi. Hukmuhu la yuhtajju bihi wa la yajibul amalu bihi. Ini dia terbagi dua, ada yang makbul, ada yang mardud. Ma huwa makbul? Kalau kita cari, kalian cari di kamus, arti makbul ini diterima. Kalau mardud ini ditolak, diterima dan tertolak. Jadi kalau kalian di sekolah misalkan di setoran tahfiz atau setoran yang lainnya, ya di map hijau itu, ya, kata ustazahnya mardud, ini mardud. Nah, itu artinya hafalannya tertolak gitu ya, enggak diterima. Tapi kalau makbul diterima. Nah, tetapi apakah yang dimaksud dengan makbul dari di dalam ilmu mustalahul hadis? Yaitu matarajjah sidqul mukhbir bih, yang telah dirojihkan. Ya, apa itu rojih? Telah dibenarkan, ya. Telah dirojihkan kebenaran yang membawa berita, ya. Matarajjah sidqul mukhbir bihi, yang telah dirojihkan tentang kebenaran yang membawa berita, yang membawa khobar, yang membawa hadis. Jadi orang yang membawa hadis tersebut telah dirojihkan, telah disahkan bahwasanya hadis yang dia bawa, berita yang dia bawa itu benar. Seperti itu, maka diterima. Kalau mardud kebalikannya, malam yatarajjah, yang tidak dibenarkan, yang tidak dipatenkan, yang tidak dirojihkan tentang kebenaran orang yang membawa khobar tersebut. Lalu apa hukum makbul? Wujubul ihtijaj, wajib berhujjah dengannya dan beramal dengannya, dengan khobar ahad tersebut yang telah makbul. Khobar ahad yang dihukumi makbul, maka wujubul ihtijaj wal amali bih, wajib berhujjah dengannya dan beramal dengan khobar ahad tersebut. Sementara hukmuhu al mardud, ya, hukum yang khobar ahad mardud tadi, la yuhtajju bihi wa la yajibul amalu bih, tidak wajib berhujjah dengan khobar ahad yang mardud, dan tidak wajib pula la yuhtajju bihi, tidak boleh berhujjah dengan hadis yang mardud, khobar ahad yang mardud tadi, dan tidak wajib beramal dengan khobar ahad yang mardud. Khobar itu tadi apa? Maja'a anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu pendapat yang pertama. Dia ya sama dengan hadis, ya. Lalu makbul, ini pengertiannya. Apa hukumnya? Ini dia. Sekarang taqsimu bin nisbati limaratibihi, pembagian dari sisi derajatnya, dari sisi derajatnya yang makbul tadi. Nah, sudah diterima. Misalkan ada khobarul ahad dan dia tergolong yang makbul, akan tetapi makbulnya ini ada derajatnya, ada kedudukannya. Ada makbul 1, makbul 2, makbul 3, ya, sangat diterima, boleh diterima misal, ya. Nah, pembagian dari makbul tadi ada sahih, ya, ada sahih. Sahih ini terbagi dua juga, ada sahih li dzatihi, ada sahih li ghairihi.
Kemudian di bawah sahih ada hasan. Hasan juga terbagi dua, ada hasan li dzatihi, ada hasan li ghairihi. Nah, inilah dia kedudukan khobarul ahad yang makbul, yang bisa diterima, yang kita wajib berhujjah dengan hadis yang makbul, baik dia sahih maupun hasan, dan wajib mengamalkan khobar ahad yang kedudukannya makbul, baik dia sahih maupun hasan. Seperti itu. Sementara ada juga yang taqsimu bin nisbati lil amali bih aw adamil amali bih. Pembagian dari sisi beramal dengan khobar ahad tersebut atau tidak beramal dengan khobar tersebut. Nah, kita masuk ke al-maqsadul awal. Ya. Taqsimul khabaril maqbul bin nisbati ila tafawuti maratibihi. Pembagian khabar yang makbul dari sisi derajat kedudukannya, dari sisi tingkat kedudukannya, ya. Tafawut ini bertingkat-tingkat, ya. Dari sisi tingkat kedudukannya. Yang pertama sahih li dzatihi dulu, ya kan? Nih, sahih li dzatihi. Ma huwa sahihu li dzatihi? Ta'rifuhu huwa mattasala sanaduhu binaqlil adlid dhabiti an mithlih ila muntahahu min ghairi syududin wala illah. Kita ulang, as-sahihu li dzatihi huwa mattasala sanaduhu binaqlil adlid dhabit an mithlihi ila muntahahu min ghairi syududin wala illah. Ini dia. Apa itu sahih li dzatihi? Yaitu yang bersambung sanadnya, ittasala sanaduh. Yang bersambung sanadnya. Apa yang dimaksud dengan bersambung sanad? Ini nanti di bawah, ya. Ada nanti yang di bawah. Bersambung sanadnya, kalian udah paham, ya, arti itu apa itu sanad? Rijalul hadis, ya. Yang orang-orang, ya, rangkaian silsilatur rijal al-musilatu ilal matni. Nah, rangkaian orang-orang yang menyampaikan kepada matan hadis atau an. Nah, itu dia namanya sanad. Nah, sanadnya bersambung, dinukil, ya, dengan penukilan seorang yang adil dan yang dhabit, seorang yang adil dan ad-dhabit. Nah, apa yang dimaksud dengan adil, anak-anak ustazah? Nanti juga ada di bawahnya. Dhabit juga nanti ada di bawahnya. An mithlih. Yang dimaksud dengan an mithlih, ya, yaitu si perawi yang mengambil riwayat dari rawi yang lain itu sama-sama adil juga, dhabit juga. Misalkan si A dan si B. Si B seorang perawi hadis yang adil dan dhabit, tapi dia mengambil hadis kepada si A. Si A-nya ini seorang perawi yang tidak dhabit dan tidak pula adil. Nah, kalau itu terjadi, maka dia bukan dikatakan hadis sahih li dzatihi. Hadis sahih li dzatihi itu sanadnya bersambung dengan penukilan seorang perawi yang adil dan dhabit an mithlih, ya, yang si perawi dhabit dan adil tadi juga mengambil dari perawi yang adil dan dhabit. Itu terjadi sampai ila muntaha, sampai akhir sanad. Jadi dari awal sanad, asal sanad, ya. Siapa itu asal sanad? Yaitu orang yang pertama kali mendengar hadis tersebut dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai akhir sanad itu harus adil dan dhabit. Min ghairi syudzud wala illah, tanpa ada syadz, tanpa ada illah. Tanpa ada syadz atau syudzud, tanpa ada illah. Apa itu syadz dan illah? Nanti kita belajar itu di bawah ada. Nah, jadi ketika kita mempelajari ilmu mustalah hadis, ya, kita harus pahami dan
setelah dijelaskan apa itu adil, apa itu dhabit, apa itu syadz, apa itu illah. Nah, maka kita di pelajaran berikutnya kita hanya sebutkan adil, dhabit, syadz, illah. Kita nggak artikan lagi apa maksudnya. Nah, jadi di awal ini kalian harus pahami apa yang dimaksud dengan ittisalus sanad, apa yang dimaksud dengan adil yang perawi yang adil, yang dhabit, yang syadz, yang illah, seperti itu. Karena itu istilah-istilah yang akan kita ucapkan di pelajaran-pelajaran, di pertemuan-pertemuan berikutnya tanpa kita maknakan lagi maksudnya. Nah, ini dia hadis sahih lidzatihi, huwa mattasala sanaduhu binaqlil adlid dhabit an mithlih ila muntahah min ghairi syudzud wala illah. Ini kalian hafal ya, kita hafal bersama. Syarat-syarat hadis sahih lidzatihi. Hadis sahih lidzatihi itu memiliki syarat. Berapa syaratnya? Khamsah. Ada 5. Al-awwal ittisalus sanad. Nih, dari sini kita ambil. Nih. Asyartul awwal ittisalus sanad. Watsani adalatur ruwah. Watsalits dhabtur ruwah. Ar-rabi' adam syudzuz, min ghairi syudzuz, sama min ghairi syudzuz wa adam syudzuz maknahu mutasawiyan wala illah adamul illah. Ma huwa ittisalus sanad? Ay yakuna kullu rawin min ruwatihi, an yakuna kullu rawin min ruwatihi qad akhadahu mubasharatan amman fawqahu min awwalis sanadi ila muntaha. Qad akhadahu mubasharatan amman fawqahu min awwalis sanad ila muntaha. Yang al-maqsud min ittisalis sanad huwa, hendaknya setiap rawi an yakuna kullu rawin, setiap sanad itu ya, dari semua sanad min ruwatihi, mengambil khobar tersebut. Ini kembali kepada hadis, kembali kepada khobar ahad ya, mengambil hadis secara langsung, mubasyarah, secara langsung dari amman, dari orang yang ada di atasnya, min awalis sanad, dari awal sanad sampai akhir sanad. Nah, itu yang dimaksud dengan ittisalus sanad. Setiap rawi harus memang benar-benar langsung mengambil hadis dari orang yang ada di atasnya, dari awal sanad sampai akhir sanad. Jadi dia bersambung. Jadi kita kasih contoh ya, contoh dari ittisalus sanad. Misalnya ada perawi 1, perawi 2, perawi 3, perawi 4, perawi 5 dan seterusnya. Lalu dikatakan an raqmul wahid, dari rawi nomor 1, dari perawi nomor 4, kelima, keenam itu sampai terakhir. Nah, apakah ini dikatakan ittisalus sanad? Tidak, karena lompat dari perawi pertama langsung ke perawi keempat, perawi kedua, ketiganya hilang. Maka ini tidak dikatakan ittisalus sanad. Yang dikatakan ittisalus sanad an raqmul wahid, an raqmil wahid, an raqmil tsani, an tsalis, ar-rabi, sampai ke akhir. Lengkap dia perawinya. Perawi 1 memang benar-benar ngambil dari perawi 2. Ya, perawi 2 memang benar-benar ngambil kepada perawi yang ada di atasnya. Dia benar-benar ittisalus sanad sampai akhir sanad. Kalau ada aja satu yang terputus, terlompat perawinya, 1 sampai 10 lengkap, benar-benar bersambung, tapi ke-12 langsung lompat ke 15, terlompat 2 perawi. Nah, ini dikatakan tidak ittisalus sanad, maka dia tidak memenuhi syarat hadis sahih lidzatihi. Syarat yang kedua, adalatur ruwah. Adalatur ruwah, perawi yang adil. Ya, perawi yang adil. Apa yang dimaksud dengan adil? Ittisafu kullu rawin, ittisafu kulli rawin min ruwatihi bil islam wal bulugh wal aql min ghairi fisqin wala kharimin min khawarimil muru'ah. Perawinya itu disifatkan kullu rawin, ya, ittisafu kulli rawin. Sifat setiap rawi dari perawi-perawinya itu adalah Islam,
ya. Perawinya itu seorang yang Islam. Wal bulugh, dia telah baligh. Wal aqal, telah berakal. Dan perawinya min ghairi fiskin, bukan pelaku kefasikan. Dan juga bukan pelaku yang menjatuhkan muru'ah. Apa arti muru'ah? Itu harga diri, ya, wibawanya. Wala kharimin min khawarimil muru'ah, dan perawinya bukan pelaku yang menjatuhkan wibawanya, al-muru'ah. Nah, itu yang disebut dengan perawi yang adil atau adalatur ruwah. Sifat perawi yang adil itu yaitu Islam, telah balik, berakal, bukan pelaku kefasikan, dan bukan pula orang-orang yang melakukan perbuatan yang dapat menjatuhkan muru'ahnya. Atau di kitab yang lain, adalatur ruwah itu yaitu orangnya harus istiqomah di atas kebenaran, bukan pelaku kefasikan. Jika diketahui, ya, salah satu dari perawi yang banyak itu adalah perawi yang tidak melakukan sholat ke masjid, misalkan, padahal dia laki-laki, setiap laki-laki itu wajib hukumnya melaksanakan sholat 5 waktu di masjid, dan dia tidak melakukannya, maka dia tidak dikatakan perawi yang adil. Maka hadis yang dia bawa jatuh, turun martabatnya, tidak lagi sahih lidzatihi. Atau perawinya melakukan perbuatan-perbuatan yang menjatuhkan wibawanya, ya, misalkan dia suka duduk-duduk di pinggir jalan tanpa pakai baju, padahal dia seorang perawi hadis. Tapi ketika dia keluar rumah, dia nggak pakai baju, cuma pakai koloran aja, misal. Nah, itu termasuk perbuatan yang menjatuhkan wibawanya sebagai perawi. Nah, maka jika diambil hadis darinya, hadisnya tidak kedudukan sebagai sahih lidzatihi. Ya. Atau ketahuan salah satu perawinya pernah bohong, ya, pernah berbohong. Nah, maka hadisnya jika terdapat perawi yang seperti ini tidak lagi dikatakan sahih lidzati, gugur salah satu syarat dari hadis sahih lidzatihi. Nah, yang ketiga, dhabtur ruwah. Dhabtur ruwah ma huwa an yakuna kullu rawin min ruwatihi tamud dhabti, imma dhabtu sadri, imma dhabtu sadrin, wa imma dhabtu kitabin. Ukarrir, an yakuna kullu rawin min ruwatihi tamud dhabti, imma dhabtu sadrin wa imma dhabtu kitabin. Apa itu yang dimaksud dhabtur ruwah atau ad-dhabit? Binaqlil adlid dhabit. Ma huwa ad-dhabit? Setiap perawinya, an yakuna kullu rawin min ruwatihi, setiap perawinya seorang yang tamud dhabti, sempurna hafalannya. Sempurna hafalannya, baik dia dhabtu sadrin, ya, ad-dhabit atau ad-dhabtu itu terbagi dua, dhabtu sadrin sama dhabtu kitabin. Kalau dhabtu sadrin ini hafalannya benar-benar di luar kepala banget, sempurna sekali, seperti itu, sempurna. Kalau dhabtu kitabin, di dhabtu sadrin dia mungkin kurang. Nah, dia sesekali suka lihat catatannya, tetapi catatannya Masya Allah lengkap, ya, lengkap, tidak terkurang satu huruf pun, misal satu titik pun tidak berubah harokatnya satu harokat pun. Nah, itu dhabtu kitabin, catatannya Masya Allah. Nah, perawi yang seperti ini juga dikatakan dhabtur ruwah, perawinya dhabit, baik dia dhabtu sadrin maupun dhabtu kitabin. Jadi ini syarat ketiga dari hadis sahih lidzatihi, perawinya harus dhabit, hafalannya sempurna, tidak berbelat-belit, ya, tidak salah-salah atau tidak terikhtilat, tidak tercampur. Dia baca hadis arba'in ke-24, tahu-tahu ujung-ujungnya nyampe ke hadis 22 misalkan, terbalik-balik. Maka jika ada perawi yang seperti ini, dia bukan dikatakan seorang perawi yang tamud dhabti. Nah, yang keempat,
Adamus syudud ma huwa alla yakunal haditsu syadzan. Hendaknya hadisnya bukan hadis syadz, ya, alla yakunal hadits syadzan. Hendaknya hadisnya bukan hadis syadz. Apa itu syadz? Ya, mukhalafatus thiqati liman huwa awthaq minhu, yaitu perawi thiqah menyelisihi, ya, athiqah, mukhalafatus thiqah, perawi thiqah menyelisihi perawi yang lebih thiqah darinya, liman huwa awthaq minhu, liman huwa awthaq minhu, perawi yang lebih thiqah darinya. Seperti itu. Saya ulangi. Nah, hendak ada musyudud alla yakunal hadits syadzan. Dia bukan hadis yang syadz. Apa itu hadis syadz? Hadis yang diriwayati seorang perawi thiqah tetapi menyelisihi perawi yang lebih thiqah darinya. Perawi yang thiqah itu apa, Ustazah? Seorang perawi yang thiqah itu adalah seorang yang adil dan dhabit. Kalau perawinya sudah adil dan dhabit, maka dia dikatakan perawi yang thiqah. Perawi yang thiqah. Nah, jadi misalkan ada sebuah hadis, ya. Nah, diriwayatkan oleh perawi yang thiqah. Hadis pertama diriwayatkan oleh oleh perawi yang thiqah. Dan ternyata ada hadis yang lain yang perawinya lebih thiqah dari hadis yang nomor 1. Maka hadis nomor 1 ditolak, ya, ditolak, tidak diamalkan. Karena apa loh? Kan Ustazah, hadis nomor 1 diriwayatkan oleh perawi-perawi yang thiqah, iya, tetapi ada hadis kedua yang diriwayatkan oleh perawinya lebih thiqah dibandingkan hadis yang nomor 1. Maka hadis yang kita pakai, yang kita amalkan, yang kita jadikan hujah adalah hadis kedua. Sebab apa tadi? Awthaq minhu, perawinya lebih thiqah dibandingkan perawi hadis yang nomor 1. Yang kelima, adamul illah. Apa itu illah? Alla yakunal hadits ma'lulan. Dia bukan hadis yang terdapat illah di dalamnya. Hendaknya hadisnya bukan hadis yang ada illah di dalamnya. Apa itu illah? Wal illatu sababu khafiyyin ghamidin yuqdahu fi sihhatil hadits ma'a anna zahirus salamatu minha. Illah itu cacat, ya. Kalau kalian cari di kamus artinya cacat, penyakit, seperti itu. Sababun khafi, cacat yang ringan, ya, cacat yang ringan. Ghamid, yang tersembunyi, ya, cacat yang ringan tersembunyi. Yuqdah, tapi dia merusak, yuqdah, merusak kesahihan hadis. Fi sihhatil hadis, merusak kesahihan hadis. Meskipun anna zahira as-salamatu min, secara zahir dia selamat dari kerusakan tersebut. Nah, jadi ilahnya ini sangat sedikit, sangat ringan dan sangat tersembunyi. Kalau nggak diteliti, nggak kelihatan ada ilahnya. Kalau tidak diteliti lagi, maka ilahnya tidak terlihat. Nah, maka hadis sahih lidzatihi, dia harus bersih dari illah, meskipun kecil. Meskipun nanti ada illah yang bisa merusak isi hadis, ada juga illah yang tidak merusak hadis, seperti itu. Nah, jadi anak-anak saja, inilah dia 5 syarat hadis sahih lidzatihi. Hilang saja salah satunya, maka dia tidak dikatakan lagi hadis sahih lidzatihi. Seperti itu, ya. Maka ini selesai kita hadis sahih lidzatihi dari pembagian khabarul ahad bin nisbati ila quwwatihi, dari sisi kuat dan kelemahannya. Ada makbul, ya, dan
kedudukan atau tingkatan-tingkatan hadis khobar ahad yang makbul. Ada sahih, ada hasan. Sahih ada lidzatihi li ghairi, hasan juga ada lidzatihi, ada li ghairi. Contoh hadis sahih lidzatihi, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a fil maghrib bit-tur, ya. Beliau membaca pada salat maghribnya surah At-Tur. Hukmuhu, hukum hadis sahih lidzatihi, wujubul ihtijaj, wajib berhujjah dengannya dan beramal dengan hadis tersebut bi ijma'i ahlil hadis, sesuai dengan kesepakatan ulama hadis. Ya, Allahu a'lam. Nah, inilah dia pertemuan kita di hari ini membahas tentang sahih lidzatihi. Ya, boleh kalian tanyakan lagi seperti teman kalian yang kemarin, dia langsung bertanya. Ustazah ucapkan terima kasih atas pertanyaannya, ya. Dan untuk materi hari ini juga Ustazah buka pertanyaan melalui pesan WhatsApp Japri. Insyaallah akan Ustazah jawab di pertemuan berikutnya. Kita tutup. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.